Pastor Andy Simon tidak menjadikan prioritas utama untuk mengambil kesempatan berkhotbah di jalan-jalan. Why? Ini menjadi pertanyaan yang dimunculkan oleh orang-orang tertentu. Jawaban dari hambanya Pastor Andy Simon saya simpulkan dengan speum decutu. Saya ulangi sekali lagi, speum decutu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang tentu menarik untuk kita simak dan perhatikan, karena saya yakin dan percaya kita akan menemukan banyak hal yang baik, yang membangun kerohanian kita, yang membuka wawasan kita, bahkan membawa kita terus semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya beri judul Pastor Andy Simon kok tidak berkhotbah di jalan-jalan? Kenapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi pertanyaan yang dimunculkan oleh orang-orang tertentu. Jawaban dari hambanya Pastor Andy Simon saya simpulkan dengan speum decutu. Saya ulangi sekali lagi, speum decutu. Sebelum saya lebih jauh membahas tentang speum decutu ini, karena ini merupakan satu ungkapan yang sama sekali asing bagi Bapak Ibu Saudara, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pastor Andy Simon tidak menjadikan prioritas utama untuk mengambil kesempatan berkhotbah di jalan-jalan. Why? Kenapa? Jawabannya karena kurang maksimal. Pernyataan ini tidak bermaksud untuk melemahkan atau mematahkan penginjil-penginjil yang sedang melakukan aksi atau ministry ini di jalan-jalan, di tempat keramaian, mengadakan penginjilan di jalan-jalan. Tetapi bagi Pastor Andy secara pribadi, tidak menjadi prioritas berkhotbah di jalan-jalan karena menurut Pastor Andy secara pribadi kurang maksimal, karena orang tidak menyimak orang sambil lalu. Nah, sekarang saat-saat ini, saat live ini adalah waktu yang terbaik, di mana kesibukan belum terlalu padat, baru bangun tidur, kita buat mesbah, dan puji syukur seperti sekarang waktu Pastor ngomong ini, sudah ada sekitar hampir 5.000 di Facebook dan di YouTube. 5.000 sedang menyimak khotbah Injil berita surgawi. Jadi saat renungan-renungan ini setiap subuh pagi, Pastor berkhotbah. Nah, ketika turun ke jalan, Pastor melayani kemanusiaan, menolong, menguatkan, mendoakan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Dan Pastor sih melihat ini efektif, Bapak Ibu, efektif banget. Karena di jalan-jalan atau di tempat umum atau yang terjadi spontanitas, itu lebih membuat orang bisa melihat kuasa Tuhan Yesus. Jadi terjawab sudah ya, mengapa Pastor tidak berkhotbah? Kalau ada yang bertanya, kenapa nggak berkhotbah di jalan-jalan? Kesempatan itu yaitu kesempatan melakukan kebaikan. Mereka datang, mereka sakit, mereka seperti domba tidak tergembala gitu, dan mereka butuh doa kesembuhan. Itu yang kita lakukan. Lakukan sesuatu hal yang apa yang menjadi jawaban bagi mereka. Tidak bermaksud untuk mau GR, tapi Pastor rasa hari-hari ini melalui pelayanan ini, kayaknya banyak banget deh orang-orang yang memuliakan Tuhan Yesus di mulut bibirnya, dibandingkan beberapa tahun yang lalu ketika Pastor masih berkutat di dalam namanya khotbah hari Minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini masih banyak rekan pelayan yang masih berkutat di sana. Itu tidak salah, itu bagus. Tetapi jangan lupa,
Ketika kita berkutat hanya di khotbah di mimbar hari Minggu, kita sedang memberikan makanan rohani kepada orang-orang yang sudah percaya. Sementara berita Injil juga perlu disaksikan. Kuasa Injil, kebaikan Injil Yesus Kristus perlu dirasakan oleh semua orang. Dan puji syukur, dengan terbukanya layanan medsos ini, hari ini ratusan ribu, jutaan orang yang mungkin pastor nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, mereka menceritakan, mereka membicarakan tentang kasih Yesus, tentang kuasa Yesus, tentang perbuatan Yesus, tentang kesembuhan Yesus. Menurut pastor sih ini luar biasa banget. Dan siapa yang tahu, who knows, ketika orang-orang yang belum kenal Yesus, belum tahu Yesus, pastor tidak berkhotbah seperti banyak orang-orang yang mungkin berharap, atau mungkin ada haters yang menganggap kenapa tidak berkhotbah langsung. Ini sih bukan untuk menanggapi, tetapi skala prioritas pastor saat-saat inilah pastor berkhotbah. Tapi ketika turun ke jalan atau ada di mana saja tempat-tempat terbuka, ketika orang-orang datang minta pelayanan dan pastor berkesempatan melayani, mendoakan mereka. Puji syukur Tuhan Yesus, lewat pelayanan ini ada begitu banyak orang-orang yang ketika mereka pulang setelah didoakan, mereka cerita, wah, saya disembuhkan. Meskipun dia bukan Kristen, tapi dia akan berkata, dahsyat ya Tuhannya yang disembah oleh Pastor Andy, atau ya dengan dialek masing-masing lah ya. Tapi orang-orang membicarakan, akan mengingat, akan terkagum, akan takjub dengan kasih Tuhan Yesus yang saudara-saudara sudah semua alami, pastinya sudah terima. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan ulasan yang cukup panjang lebar dari hambanya Pastor Andi Simon. Dari seluruh pernyataan yang disampaikan oleh beliau, saya menyimpulkannya dengan dua kata, speum dekutu. Saya ulangi sekali lagi, speum dekutu. Pak Pendeta, apa maksudnya? Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Saudara, kalau tadi jeli memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan hambanya Pastor Andi Simon, tidak bisa lepas dari kenapa hambanya Pastor Andi Simon tidak berkhotbah di jalan-jalan. Yang pertama, SP. Kan tadi kan speum dekutu. SP artinya apa? Skala prioritas. Saya ulangi. Ini berbicara berkaitan dengan skala prioritas. Masing-masing kita hidup di dunia ini memiliki skala prioritas. Dan itu tidak perlu dipersoalkan, dipermasalahkan. Karena masing-masing orang punya strategi sendiri-sendiri untuk menentukan skala prioritas. Nangkap maksudnya ya? Jadi hambanya Pastor Andi Simon meletakkan skala prioritas bukan berkhotbah di jalan-jalan. Kalau itu sudah ditentukan dan diputuskan oleh beliau, bukan menjadi skala prioritasnya, mari kita hargai. Mari kita doakan, dukung dan support. Tetapi kalaupun beliau mengatakan demikian, beliau tidak justru menyalahkan orang-orang lain yang melakukan penginjilan di jalan-jalan. Silakan saja. Beliau menghargai keperbedaan. Tapi secara khusus hambanya Pastor Andi Simon rindu meletakkan skala prioritas bukan khotbah di jalan-jalan. Yang berikutnya, speum. Berarti ada dua E. SP, E. Dua E yang saya maksud adalah berkaitan dengan efektif dan efisien. Pastor Andi Simon mengerti, memahami betul. Ketika saya berkhotbah di jalan-jalan, sambil lalu lalang, ada mobil yang lewat, ada suara motor, ada suara mobil yang lagi digas dan seterusnya, ada orang lalu lalang dan seterusnya. Kurang efektif, kurang efisien. Itu alasan mendasar kenapa tidak berkhotbah di jalan-jalan. Tidak efektif, tidak efisien. Dan hambanya Pastor Andi Simon memiliki strategi bagaimana supaya lebih efektif, lebih efisien, sehingga benar-benar
bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka beliau pun mengambil sebuah konklusi, kesimpulan, melayani jam 5 pagi dalam tayangan live di Pastor Andi Simon TV. Beliau menjelaskan mereka-mereka yang belum mau melakukan pekerjaan, belum beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan sepanjang hari, mereka fokus disuplai dulu kebutuhan rohaninya. Mereka bisa fokus, mereka bisa konsentrasi, sehingga hasilnya efektif dan efisien. Saudaraku dikasihi Tuhan. Berikutnya, SPE, Om. Om itu dua kata, O dan M. Artinya, optimal dan maksimal. Atas dasar alasan argumentasi, supaya optimal dan maksimal apa yang kita lakukan sampai kepada tujuan, sampai kepada maksud firman yang disampaikan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan benar-benar masuk secara optimal dan maksimal kepada hati orang, sehingga menimbulkan, memunculkan iman, dan mereka siap untuk didoakan, menghadirkan kuasa Tuhan. Makanya tidak di jalan-jalan berkhotbah dengan maksud dan tujuan supaya optimal dan maksimal. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama kegiatan hambanya Pastor Andi Simon, bangun pagi-pagi benar, setelah sudah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, masuk kepada tahap berikutnya, mendoakan formulir pokok-pokok doa. Setelah itu baru live jam 5. Setelah itu ada kadang-kala berolahraga, ketemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan untuk didoakan, dan seterusnya. Setelah sudah doa pagi-pagi, menjalin relasi hubungan dengan Tuhan, memohon, meminta petunjuk kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan sepanjang hari dalam hidupnya. Termasuk yang pertama-tama dilakukan adalah siaran live jam 5 setiap pagi waktu Indonesia bagian Barat. Yang mengikuti tayangan langsung itu ribuan Bapak Ibu Saudara. Setelah nanti selesai siaran, belasan ribu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi di Facebook, belum lagi di audio Instagram, audio WhatsApp. Hidupnya berbuah lebat yang membawa, menghadirkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa bagi banyak orang. Sehingga benar-benar efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Nah, ketika sudah punya relasi hubungan yang intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan, maka setelah itu baru terjun ke jalan-jalan. Terjun ke jalan-jalan bukan lagi untuk tutup mata berdoa. Bukan. Karena itu tidak efektif, tidak efisien, tidak optimal, dan tidak maksimal. Makanya saya katakan tadi, dekutu. Bukan kutu ya, dekutu artinya apa? Demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi di jalan-jalan itu sudah fokus kepada demonstrasi kuasa Tuhan. Berdoa in Jesus name, doanya tidak harus lagi tutup mata, tapi dalam nama Yesus, in Jesus name, sudah masuk kepada realita kenyataan menghadapi problem, masalah kehidupan dari orang-orang yang datang untuk didoakan, dari latar belakang yang berbeda-beda, dari keyakinan yang berbeda-beda, dari kota yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, dengan sakit penyakit yang berbeda-beda, di lapangan, di jalan-jalan, itu dalam rangka dekutu, demonstrasi kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disampaikan oleh kitab pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk demonstrasi kuasa Tuhan, berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus. Sehingga seluruhnya itu dikelola sedemikian rupa dalam konteks skala prioritas, efektif, efisien, optimal, maksimal, demonstrasi kuasa Tuhan, supaya betul-betul apa yang dilakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat yang begitu real, nyata bagi sesama manusia, khususnya bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan demi kesembuhan, pertolongan, mujizat, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ulasan ini boleh memperkaya kita, membuka mata hati, mata rohani kita. Kenapa Pastor Andi Simon tidak fokus berkhotbah di jalan-jalan?
demi speum dekutu. Artinya skala prioritas efektif, efisien, optimal, maksimal di jalan-jalan dekutu demonstrasi kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.